warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tepatnya di ruang rapat perpustakaan pada hari Jumat 14 Maret 2025 dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudara Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo dengan judul penelitian penataan akses reforma agraria berbasis pengembangan usaha peternakan untuk mandirian ekonomi masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Wulan Pujihyani, SANT, MU selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Raden Deden Nadi Saleh SEOS, MSI selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat kepada Bapak Aristiono Nugroho APTNH MSI selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal pagi hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudara Imam Ibrahim Prasetyo. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna maupun taruni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Sesi terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, kita langsung mulai saja pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari Saudara Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yang saya hormati dosen pembimbing 2, yang saya hormati dosen pembahas serta rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul penataan akses reforma agraria berbasis pengembangan usaha peternakan untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Untuk urusan yang pertama adalah satu pendahuluan. Dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan penataan aset dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam Tata MPR Nomor 9 MPR 2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Reforma agraria menjadi pilar penting untuk mendukung revitalisasi sektor pertanian dan peternakan di pedesaan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dan juga dilatar belakangi oleh masyarakat kesulitan dalam pengembangan usaha peternakan. Dalam konteks kesulitan pengembangan usaha peternakan, kegiatan penataan akses diupayakan untuk menjadi pendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dari penataan akses yang telah dilaksanakan atau sudah melewati fase terakhir, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kemandirian ekonomi berhasil tumbuh dan bisa dinyatakan bahwa kegiatan penataan akses reforma agraria di Desa Andong mengalami keberlanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan di Desa Andong. Yang kedua, bagaimana keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan kambing di Desa Andong. Yang ketiga, apa saja investasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk menunjang peternakan kambing di Desa Andong. Yang keempat, bagaimana kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian finansial dalam pengembangan peternakan kambing di Desa Andong. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi peternakan. Yang kedua, untuk mengetahui keyakinan masyarakat dalam mengembangkan peternakan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi investasi yang sudah dilakukan masyarakat untuk menunjang peternakan. Yang keempat, untuk mengetahui kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian finansial dalam pengembangan peternakan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perumusan dan implementasi kebijakan penataan akses reforma agraria, khususnya berkaitan dengan alternatif kegiatan untuk peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat di pedesaan yang memiliki potensi pengembangan peternakan. Untuk yang kedua, secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi agraria pedesaan, khususnya berkaitan dengan pengembangan potensi desa-desa berbasis peternakan.
Selanjutnya tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang pertama menurut Sulistiowardini tahun 2018 mengatakan pelaksanaan penataan akses pasca redistribusi tanah yang tidak berkelanjutan karena kurangnya pendampingan dan pemanfaatan lahan. Selanjutnya Sinulinga tahun 2023 mengatakan implementasi reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Kadaolor tahun 2023 mengatakan sinergitas kelurahan dan organisasi agraria dalam pemberdayaan masyarakat tani dalam pelaksanaan akses yang tidak berlanjutan karena kurang efektif dari segi pemanfaatannya. Selanjutnya Salsabila tahun 2023 mengatakan kegiatan penataan akses yang bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti konflik internal antara pihak-pihak yang terlibat. Dari teman penelitian terdahulu disimpulkan mayoritas menggunakan konsep kesejahteraan bukan pemberdayaan ekonomi. Lalu adanya kegiatan penataan akses yang tidak berlanjutan sehingga gagal dalam mencapai kemandirian ekonomi masyarakat. Lalu belum adanya penelitian yang membahas tentang penataan akses rumah agraria berbasis pengembangan usaha peternakan. Selanjutnya kerangka pemikiran dimulai dari kegiatan reforma agraria bagi ada kegiatan penataan aset dan penataan akses. Untuk yang perlu diteliti adalah penataan akses yang berfokus pada potensi desa untuk pengembangan peternakan. Lalu dari pengembangan peternakan tersebut diharapkan bisa mengubah kemandirian ekonomi. Lalu meneliti untuk melihat tumbuhnya kemandirian ekonomi menggunakan indikator menurut Sotik yang diantaranya ada memiliki inisiatif, memiliki keyakinan dalam bisnis, memiliki investasi, memiliki siap mental terhadap gangguan finansial. Lalu bila masyarakat memenuhi 4 indikator tersebut, berarti bisa diartikan masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan juga bisa diartikan kegiatan penataan secara rumah agraria memiliki proyeksi keberlanjutan. Selanjutnya metode penelitian. Untuk format penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Desa Antong, Kecamatan Antong, Kabupaten Boyolali. Untuk penetapan dan jumlah informan menggunakan proporsi sampling. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal, tapi bergantung pada kebutuhan data yang mencapai titik jenuh. Lalu target informan adalah kepala desa beserta perangkatnya dan masyarakat atau peternak kambing. Untuk jenis dan sumber data, yang pertama data primer. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Selanjutnya data sekunder, kumpulan data berupa dokumen dan informasi yang telah disusun dari kantor pertanahan Kabupaten Boyolali. Untuk teknik kumpulan data, itu observasi, pengamatan dan catatan fakta-fakta di lapangan. Lalu wawancara, pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi atau data. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu terdiri dari reduksi data yang menyaring, merangkum dan menyederhanakan data. Lalu penyajian data, mengumpulkan dan mengelompokkan data. Lalu simpulan, menyimpulkan data yang telah didapat oleh peneliti. Dan terima kasih, waktu saya kepada moderator. Baik, demikian pemaparan seminar proposal dari saudara Imam. Sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberi masukan. Untuk meminimalisir waktu, maka pertanyaan atau tanggapan kami batasi untuk 2 penanya dari taruna maupun taruni. Bagi taruna dan taruni yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilakan. Namun pada penelitian terdahulu tadi disimpulkan bahwa kebanyakan menggunakan konsep kesejahteraan masyarakat, bukan menggunakan kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah berbeda antara kesejahteraan masyarakat dengan kemandirian ekonomi masyarakat?
Perwakilan Negara ingin bertanya kepada penyidik, yaitu pertama terkait rumusan masalah yang disampaikan tadi, terdapat keyakinan dan kesiapan mental dari masyarakat. Bagaimana peneliti dapat mengukur keyakinan dan kesiapan mental masyarakat tersebut? Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Imam Ibrahim untuk memberi tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Apa berbeda kesejahteraan masyarakat dengan kemandirian ekonomi masyarakat? Ya, jawabannya beda. Karena sejahtera masyarakat itu lebih kepada mengarah ke kualitas hidup. Seperti kualitas hidupnya sudah sejahtera, sudah mapan, seperti itu. Namun bisa saja di situ masyarakat masih bergantung pada orang lain, atau masih, contohnya masih bergantung pada gaji. Itu kalau kemandirian ekonomi masyarakat bisa menciptakan penghasilannya sendiri untuk menunjang kesejahteraan. Itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Iqbal. Bagaimana mengukur keyakinan dan kesiapan mental masyarakat? Untuk yang pertama, mengukur keyakinan masyarakat, di sini saya mengukur melalui akses-akses yang telah dimiliki oleh masyarakat, seperti adanya kerjasama ataupun kolaborasi pemasaran yang terjamin sehingga masyarakat yakin atas usaha tersebut. Lalu kalau dari mengukur kesiapan mental, itu bagaimana masyarakat mendapatkan atau menemukan solusi untuk dari masalah tersebut atau kendala yang dialami masyarakat. Itu. Berikutnya kami persilakan kepada dosen pembahas untuk memberi tanggapan atas pemaparan seminar proposal yang telah dipaparkan oleh Saudara Imam. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Aristiono Nugroho APTNH MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Dwi Bulan Jiriani, Bapak Deden Danisara, dan Mas Imam Ibrahim, serta sahabat-sahabat mahasiswa. Jadi ketika saya membaca proposal ini, saya pikir penelitiannya keren ya. Dan kalau nanti serius bisa jadi buku ini. Jadi kalau saya membayangkan kalau ini sudah jadi skripsi, kira-kira tebalnya 300 halaman. Kenapa begitu ya? Mari kita lihat judulnya. Judulnya itu menuntut Anda menulis skripsi dengan tebal 300 halaman. Mari kita lihat. Judul Anda itu memuat 3 unsur penting ya. Pertama, di situ ada penataan akses reforma agraria. Yang kedua, di situ ada pengembangan usaha peternakan. Yang ketiga, di situ ada kemandirian ekonomi masyarakat. Oke, sekarang kita bedah satu-satu. Di penataan akses, Anda harus bicara tentang pemberdayaan ekonomi, keadilan sosial, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Di pengembangan usaha peternakan, Anda harus bicara tentang peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan kesejahteraan peternak, ketahanan pangan dan gizi, peningkatan daya saing, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pedesaan. Di poin yang ketiga, kemandirian ekonomi masyarakat. Di kemandirian ekonomi masyarakat, Anda harus bicara tentang 5 hal. Pertama, kemampuan produksi. Kedua, akses ke sumber daya. Ketiga, pengelolaan keuangan. Keempat, ketahanan ekonomi. 5, partisipasi masyarakat di bidang ekonomi. Kesimpulan 300 halaman. Oke, sekarang kita cek apakah betul bisa menjadi 300 halaman. Mari kita lihat
Ternyata ketika saya baca rumusan masalahnya cuma 30 halaman. Jadi dengan rumusan masalah seperti ini Anda hanya mampu bikin skripsi dengan tebal 30 halaman. Kenapa? Karena rumusan masalahnya sangat sempit, sangat jauh lebih sempit dari judulnya. Ya. Di rumusan masalah misalnya, Anda tidak bicara tentang penataan akses. Coba lihat rumusan masalahnya, Anda tidak singgung penataan akses. Seolah-olah Anda datang steril dari penataan akses. Kemudian Anda tidak bicara kemandirian ekonomi masyarakat. Ya. Jadi rumusan masalahnya itu tidak memperlihatkan penataan asas reforma agraria dan tidak bicara tentang kemandirian ekonomi masyarakat. Hanya bicara tentang poin yang peternakan itu pun sangat sempit dan cenderung ke psikososial ya. Ada keyakinan dan kesiapan mental ya. Yang tadi dipertanyakan bagaimana cara mengukurnya. Dan ketika Anda menjelaskan cara mengukur, saya bilang Anda kepleset. Ketika Anda menjelaskan tentang cara mengukur psikososialnya, keyakinan dan kesiapan mental, Anda kepleset karena Anda menggunakan metode kualitatif. Kalau Anda ingin mengukur, gunakan kuantitatif. Jangan alergi dengan kuantitatif. Kalau memang Anda butuh kuantitatif, gunakan kuantitatif. Kalau Anda butuh kualitatif, gunakan kualitatif. Kalau Anda butuh dua-duanya, gunakan mixed method. Ya, jadi di poin 2 rumusan masalah itu, Anda harus gunakan metode kuantitatif. Ya, tentang keyakinan bagaimana mengukurnya. Dan kemudian di poin 4, kesiapan mental tentang bagaimana mengukurnya. Atau kalau Anda ingin kualitatif, bukan diukur tapi dikonstruksi. Konstruksi keyakinannya bagaimana, bukan tingkat keyakinannya. Konstruksi kesiapan mentalnya bagaimana, bukan tingkat kesiapan mental. Itu ya, itu Mas Imam. Dan kemudian kalau rumusan masalahnya dikritik karena tidak memuat 2 unsur penting, yaitu penataan akses dan kemandirian ekonomi, maka berarti nanti tujuan dan manfaatnya bisa disesuaikan. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Di halaman 10. Di halaman 10 ini kan bicara tentang penelitian terdahulu ya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bla 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 ya. Dan di sini dari hasil penelitian sebelumnya saya melihat bahwa Anda sangat antusias pada kemandirian ekonomi. Saya menghormati itu. Anda sangat antusias tentang kemandirian ekonomi. Tetapi nanti ketika bicara tentang teorinya Anda kepleset ke kemandirian berusaha. Itu beda itu. Jadi Anda punya cita-cita ngomong soal kemandirian ekonomi, tapi ketika berteori Anda kepleset masuk ke kemandirian berusaha. Padahal saya lihat di halaman yang tentang penelitian terdahulu Anda mengumpulkan banyak literatur tentang kemandirian ekonomi. Kemudian kita masuk ke halaman 15. Nah itu yang saya kritik tadi ya, yang Sodik 2023. Kritik saya adalah Anda tidak berhasil menunjukkan halamannya, sehingga saya tidak bisa memeriksa keaslian, otentisitas konsep yang Anda buat. Dan saya duga, ini duga ya, jadi mohon maaf kalau dugaannya agak kasar. Saya duga Anda hanya mengutip penelitian orang lain. Ketika Sodik 2023, kan Anda nggak berhasil menunjukkan halaman berapa di Sodik itu ya. Dan kemudian ketika saya baca ini, bukan konsep tentang kemandirian ekonomi. Ini konsep tentang kemandirian berusaha. Jadi hati-hati ketika mengutip. Kemudian masuk ke halaman 17. Di halaman 17 Anda ngomong soal usaha peternakan berkelanjutan. Ya, maka pertanyaan saya, apa hubungannya usaha peternakan berkelanjutan dengan kemandirian ekonomi? Kalau Anda bilang, oh hubungannya erat Pak Aris. Kalau hubungannya erat, mana penjelasannya? Oh hubungannya tidak erat Pak Aris. Kalau tidak erat hubungannya, mengapa Anda menggunakan istilah kemandirian ekonomi? Jadi itu harus dijawab itu. Kalau erat, apa buktinya erat? Secara literatur ya, secara konseptual. Kalau tidak erat, mengapa gunakan istilah kemandirian ekonomi? Gitu ya. Kemudian yang berikut di halaman 19. Ketika Anda tulis di bagian alir ya, itu, mengapa buram? Anda itu sudah, kayaknya Anda nggak pede dengan pemikiran Anda itu. Buram sekali, seolah-olah mudah-mudahan Pak Aris tidak bisa baca. Itu kemandirian ekonomi, tapi sebetulnya itu kemandirian berusaha. Jadi kekeliruan konsep, ya, miskonsepsi. Itu kemandirian berusaha, bukan kemandirian ekonomi. Dan kalau Anda tanya Pak Aris, yang mana kemandirian ekonomi? Yuk, kita lihat ya, nanti Anda bisa googling ya. Kemandirian ekonomi itu bicara tentang kemampuan mengendalikan 3 hal. Sumber daya, produksi, distribusi. Itu kemandirian ekonomi.
untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya 4. Stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kedaulatan ekonomi, ketahanan ekonomi. Aspeknya apa Pak Aris? Aspeknya 5. Produksi, keuangan, teknologi, pasar, sumber. Mana saya bilang tidak salaman ini. Ikut produksi, keuangan, teknologi, pasar, sumber daya manusia. Terus teorinya apa? Nah, teorinya tidak seperti teori yang Anda sampaikan. Teori itu ada 3. Teori dependensi, teori pembangunan nasional, teori ekonomi kesejahteraan, teori ekonomi kerakyatan. Nah, yang teori dependensi itu ada contohnya ada 3 tokoh ya. Ada Rolf Previs, dia bicara tentang bagaimana cara melawan perdagangan bebas. Ada Teotonio dos Santos, dia bicara tentang bagaimana melawan ekonomi yang dikendalikan oleh negara lain. Ada Andre Gunder Frank yang ngomong soal bagaimana melawan ketergantungan. Itu teori dependensi. Ada lagi teori pembangunan nasional, ada yang dari Rostu tentang tahapan-tahapan pembangunan, the stage of economic growth. Ya. Ada lagi yang dari Niels Melzer, bagaimana diferensiasi terjadi saat berlangsung modernisasi. Kalau pakai teori ekonomi kerakyatan itu pakai teorinya Pak Mugyarto dan Muhammad Hatta. Itu teori kemandirian ekonomi, bukan teori yang Anda maksudkan yang ternyata itu teori kemandirian berusaha. Jadi keliru menggunakan konsep. Kemudian metode. Nah tadi sudah saya kritik di awal ya. Anda kan bilang metode deskriptif kualitatif, tapi Anda ingin mengukur. Jangan mengukur, tapi mengkonstruksi. Jadi Anda tidak ngomong soal tingkat keyakinan, tapi Anda ngomong soal konstruksi keyakinan. Bagaimana keyakinan itu dibentuk dan bagaimana konstruksinya. Kesiapan mental juga begitu. Ya. Kemudian halaman 23. Anda menggunakan istilah purposive sampling ya. Purposive sampling adalah tadi pemilihan sampel. Saya ingin jelaskan tadi sama seperti di seminar sebelumnya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian populasi. Jadi tidak perlu sampel. Hanya saja ada bedanya antara populasi versi orang kualitatif dengan populasi versi orang kuantitatif. Populasi versi orang kuantitatif itu keseluruhan subjek, 1.000, 2.000, 3.000. Sementara populasi versi orang kualitatif itu adalah keseluruhan informasi. Oleh sebab itu nanti menjadi penting buat Anda susun kuesioner terbukanya, konsultasikan dengan dosen pembimbing agar Anda terkendali dalam konteks informasi. Jangan sampai ada informasi yang dibutuhkan yang tidak sempat Anda tulis di kuesioner terbuka. Jadi itu sehingga kemudian beda. Mengapa Anda tidak diizinkan menggunakan interview guide? Karena Anda peneliti pemula. Interview guide itu kalimatnya kalimat berita. Kuesioner terbuka kalimatnya kalimat tanya. Kuesioner terbuka itu berisi seluruh populasi yang dibutuhkan, seluruh populasi informasi. Sementara yang interview guide hanya pointer, misalnya 5 poin. Kemudian saya ke lapangan itu bisa dikembangkan jadi 100 pertanyaan. Tapi itu peneliti tingkat lanjut yang 20-30 tahun penelitian. Anda kan baru sekali ini penelitian, jadi jangan gunakan interview guide, gunakan kuesioner terbuka. Kemudian teknik analisis data, gunakan thematic analysis ya, karena itu lebih cocok untuk kualitatif. Misalnya kalau Anda gunakan survei, itu di halaman 24 ada survei. Nggak usah survei lah, Anda kan kualitatif, bukan kuantitatif. Ya, kemudian yang lainnya nanti Anda baca sendiri. Nah, sekarang kembali sama seperti tadi di seminar sebelumnya, saya mengkritik penulisan daftar pustaka. Ketika saya kritik, mahasiswa bilang gini, Pak Aris, kami menggunakan aplikasi Mendeley. Saya bilang, saya tidak mau tahu dengan aplikasi yang Anda gunakan. Mau Mendeley, mau bukan Mendeley, tetapi daftar pustaka Anda harus sesuai ketentuan yang berlaku. Maka nasihatnya adalah, kalau Anda menggunakan aplikasi, modifikasi aplikasi itu agar tunduk pada kepentingan Anda. Jangan Anda tunduk pada kepentingan aplikasi. Contoh, judul. Yang literatur pertama itu. Kan itu judulnya huruf besar semua tuh. Harusnya kan huruf besar kecil. Demikian juga yang lainnya. Jadi, literatur yang Anda tampilkan di daftar pustaka itu, ada penulisnya, ada tahun penerbitannya, ada judulnya, ada penerbitnya. Kalau dia website, ada alamat websitenya. Begitu, kemudian habis. Jangan marah ya. Karena saya bicara sebagai sahabat. Saya bilang judulnya keren. Maka kemudian kalau tadi saya sama seperti tadi, saya mohon kepada Bu Bulan dan Pak Deden, proposal ini diterima. Tetapi dengan perbaikan sepenuhnya. Gitu ya. Tapi demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator.
Moderator lagi sibuk. Sudah. Cepat sudah. Baik, terima kasih Pak Aris. Berarti tantangannya jadi 300 halaman. Ya, ada berapa poin tadi? 3 poin, ada masing-masing 6, 18 kali 6, 60 tambah 48, 108. Itu baru kalau ukurannya satu ide satu paragraf baru 108. Berarti setiap poin Pak Aris itu harus ada 3 ide di situ. Jadi nyampe 300. Jadi poin-poin dari Pak Aris itu ada 6 kali 3, 18. Kalau kita mau ngomong satu ide saja dari setiap 18 itu, setiap aspek 18 itu berarti baru 108 halaman. Nah, harus ada 3 ide setidaknya setiap indikator yang Pak Aris sampaikan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kamu menjelaskannya inisiatif satu paragraf, memiliki keyakinan satu paragraf, itu satu. Kan kata tanya juga ada berapa kata tanya? 5W 1H 6 setidaknya 6 paragraf. Kalau saya tuntutannya itu aja cukup, enggak bulan. Ya, baik, terima kasih Pak Aris dan Pak Dede. Sebenarnya sama Pak Aris ya. Jadi terkait judul ini kemarin sudah formulasi ulang dari usulan pertama. Jadi sebenarnya kan ada problem ya dengan riset atau penelitian terkait dengan penataan akses era. Jadi kalau saya pribadi itu menemukan bahwa ada kejenuhan seringkali bicara penataan akses itu tidak dengan kesejahteraan, dan seringkali penelitiannya itu gagal, tidak menunjukkan apapun dan tidak mampu menjelaskan bahwa ada yang berubah gitu pasca intervensi. Karena pertama dari desain penataan akses reforma sendiri, kalau menurut saya ini adalah desain mikro yang seringkali target atau acuannya itu terlalu jauh kalau ditarik ke ukuran-ukuran yang makro. Dan pengendalian ekonomi ini sebenarnya kurang makro juga. Nah, dari ide awal sampai formulasi judul ini sebenarnya saya juga punya harapan besar dari riset ini ya Imam ya. Nah, satu hal juga bahwa kemudian jangan menggantungkan ini ke pembimbing mereka begitu ya. Ketika sudah dibantu untuk memformulasikan judul, selebihnya ini kan tanggung jawab ada di peneliti mereka begitu. Dan kita itu sudah menyiapkan mental di awal. Mental kita bukan yang penting lolos enggak. Skripsi itu berat loh. Dan tantangan menyiapkan skripsi itu harus disiapkan mentalnya juga. Artinya apa? Sama seperti Pak Deden, saya sudah sama Pak ini satu paragraf saya minta ditambahi, diulas, lebih lengkap, enggak berkembang juga, artinya ya sudahlah. Nah, ini saya kira awal yang sebenarnya kurang bagus sih, kurang bagus dalam artian apa? Effort untuk memperbaiki besar, saya sudah memprediksi karena apa? Enggak berkembang, dari awal enggak berkembang sama sekali. Ya, maksud kamu meminta kami untuk mengembangkan yang enggak. Jadi kan tanggung jawabnya di kamu. Tapi secara judul saya nggak ada masalah karena saya kira ini bisa sumbangannya atau kontribusinya untuk riset penataan akses reforma agraria itu sangat potensial supaya tidak melulu itu aja yang dibahas, tetapi kita juga lihat aspek yang lain. Kemarin saya sudah mengirimkan buku pemberdayaan masyarakat yang dibantu dulu lah udah lama. Saya juga sudah menyampaikan nampaknya kalau untuk riset penataan akses coba dia lihat judul yang penataan akses ya, penanganan akses. Kenapa? Di dalamnya itu substansinya sebenarnya ada beberapa yang bisa kita ambil atau diambil untuk memperkaya penelitian. Tapi saya juga tidak melihat bahwa itu diakomodir di dalam proposal ini. Itu pilihan sih, artinya gini, membuat sebuah penelitian bagus atau tidak itu pilihan. Kalau kamu memilih sudah cukup ya silakan saja. Tapi kalau kita sebagai peneliti itu kan mental dari awal, curiosity-nya harus dilatih. Rasa penasaran, rasa ketidakpuasan itu dilatih terus. Jadi kita itu selalu bertanya sendiri gitu loh. Tidak meminta orang lain menilai ini sudah pantas atau belum, enggak. Tapi kamu yang menilai. Ini udah layak atau belum sih? Sudah pantas atau belum sih?
jangan sampai jawaban dari orang lain yang menilai dia udah layak itu hanya karena kasihan gitu. Kamu kan juga mau dikasihan gitu. Kamu harus menunjukkan kalau kamu mampu gitu loh. Jangan sampai kemudian penilaian orang lain itu karena bahasa eufemis gitu, bahasa yang halus, karena nggak enak, jadi ya sudah layak. Tapi kamu harus menilai sendiri gitu. Saya lebih ke sana sih, karena sejak awal ya tadi ada kelemahan di dalam penyusunan skripsi ini tidak berkembang dari awal, stuck gitu. Stuck, jadi tidak ada kekayaan referensi. Jadi jangan mengira bahwa skripsi-skripsi yang bagus itu tidak ada effort atau perjuangan di baliknya. Lembur bermalam-malam membaca, kalau nggak tahu juga mencari tahu, bertanya. Apapun itu bisa dilakukan ya, sampai kemudian kamu bisa menilai bahwa ini panas. Dan jangan membawa draft yang kira-kira kamu sendiri menilai itu belum layak, kamu ajukan, kemudian meminta untuk ya berharap kemudian itu menjadi lebih baik. Enggak. Kita itu kan kalau meneliti ya prinsipnya kemandirian ya, karena sudah di level sarjana menuju sarjana itu sudah harus mandiri dan paham dengan hal-hal seperti itu. Kira-kira itu sih. Jadi kalau secara substansi banyak sekali yang tadi sudah diberikan ke Pak Aris, tinggal kemudian dudukkan kembali. Beberapa diakomodir, mana yang strategis dalam artian yang itu wajib ya, artinya tidak dipenuhi, dan beberapa yang mungkin bisa dimodifikasi. Jangan sampai terus kamu tiba-tiba di awal ini lupa gara-gara gitu ya, banyak banget ya. Tapi ya memang begitu tantangannya. Silakan diakomodir sih dalam penelitian ini, masih ada waktu. Saya nggak tahu kenapa kemudian kemarin terlalu lama untuk seminar proposal kalau substansinya seperti ini gitu. Sebenarnya sudah dulu aja kan sudah bisa seminar. Kalau memang tidak berkembang kira-kira gitu. Kira-kira itu saya kembalikan waktunya ke moderator. Kami ucapkan terima kasih atas tanggapan dari dosen pembahas, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 kepada Saudara Imam Ibrahim. Apabila ada tanggapan kepada Bapak, Ibu, baik dari dosen pembahas, dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, saya persilakan. Jadi kamu masih mau bikin skripsi? Oke, kita lihat. Baiklah, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Kepada Bapak Ibu dosen dipersilakan. Hitung sih. Kurang satu kotak lagi. Satu poin lagi Bu Bulan. Aku nggak masih di sini. Ada. Sanggup 7 hari banyak konsep nanti ya kalau ya Googling aja Mas, Google banyak, gampang. googling pakai AI tapi sumbernya dicantumkan 21. Seminggu cukup, 2 minggu dia mah udah di rumah Pak, tinggal di rumah nggak ngekos juga.
Jadi 2 minggu juga nggak apa-apa sih. Tapi harus benar. Bisa ya. Bisa. Mau 7 hari sanggup ya. Baik, saya bacakan berita acara seminar proposal penelitian taruna program studi diploma 4 pertanahan sekolah tinggi pertanahan nasional tahun akademik 2024-2025 pada hari ini Jumat tanggal 14 Maret 2025 bertempat di ruang rapat perpustakaan telah dilaksanakan seminar proposal penelitian taruna program studi diploma 4 pertanahan STTN atas nama Imam Ibrahim Prasetyo Wibowo MET 213033639 dengan judul penataan asas reforma agraria berbasis pengembangan usaha peternakan untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Hasil seminar proposal penelitian tahunan di atas dinyatakan diterima dengan perbaikan, diberikan waktu perbaikan selama 7 hari mulai hari ini 14 Maret 2025 sampai dengan 21 Maret 2025, diberikan waktu penelitian selama 1 bulan menyesuaikan dengan penyelesaian administrasi diarahkan. Terima kasih, saya kembalikan waktunya ke moderator. Dengan berakhirnya pembacaan berita acara hasil seminar proposal, maka berakhir pula acara seminar proposal pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.